Halo, apa kabar? Saya Husbun Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Menteri PPN, Perencanaan Pembangunan, dan sekaligus juga Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menyampaikan data-data yang cukup mengejutkan tentang realisasi kinerja pemerintahan Jokowi periode kedua. Ini berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah. Ini yang telah disepakati dengan DPR. Data-datanya itu ternyata sebagian besar dari target itu tidak terpenuhi. Ini mau ngomong apa kita pemerintahan berhasil seperti apa walaupun lembaga survei memuji-muji Jokowi setinggi langit ya, Bung Rocky. Tentu bukan untuk menyingkirkan uh, reputasi mantan presiden Jokowi di dalam upaya untuk membuat kontras dengan Pak Prabowo, melainkan kepatutan harus diucapkan secara faktual. Artinya tidak patut sebetulnya kita mempersoalkan dendam politik pada Pak Jokowi sambil mengabaikan fakta dan data yang ditunjukkan oleh statistik. Jadi saya kira Pak Rahmat Pambudi yang Menteri Bappenas yang baru ingin mengatakan bahwa tetap ada kesepakatan bahwa Presiden Jokowi itu proyek-proyeknya ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi ekonomi itu bukan soal keinginan atau semacam sebut aja persahabatan antara dua pemimpin, karena Pak Prabowo pernah magang dalam tanda petik di pemerintahan Pak Jokowi, lalu Pak Prabowo tidak lagi mempedulikan fakta dan data ekonomi makro. Jadi saya kira itu yang mesti diucapkan lebih awal, bahwa Menteri yang baru, Menteri Bappenas itu, dia harus menerangkan apa yang gagal di era pemerintahan Pak Jokowi dengan data, dengan kalkulasi-kalkulasi yang secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu pentingnya kita mulai berpolitik dengan dalil-dalil akademis, dengan dalil-dalil yang basis metodologinya jelas. Jadi kalau diperlihatkan di situ bahwa Jokowi gagal untuk menumbuhkan ekonomi, memang faktanya ada tuh. Kalau Jokowi gagal untuk memelihara harapan bahwa Indonesia bisa menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang bermutu, itu juga gagal tuh. Bahwa kemiskinan bisa dihilangkan, itu juga gagal. Jadi semua hal yang sebetulnya merupakan kritik dari oposisi ketika Jokowi sedang memerintah sekarang diperlihatkan secara faktual. Jadi itu bukan soal dendam sebetulnya, karena apa yang kita sebut sebagai kebijakan politik kan selalu mesti dibasiskan pada ketersediaan anggaran dan pada situasi real pada saat itu yang mungkin kita percaya pada data itu. Nah, sementara di era Pak Jokowi pemerintah, semua data itu kan dimanipulasi oleh lembaga survei. Yang bicara adalah lembaga survei. Data-data realnya baru bisa diucapkan sekarang ketika terjadi pergantian kekuasaan. Jadi kita balik lagi bahwa dalam politik, apapun yang Anda ucapkan itu akan dibatalkan oleh data real, dan itu bisa dihitung bahkan berdasarkan pemantauan atau prediksi yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional. Yang Anda sampaikan tadi benar, Bung Rocky. Ini kan data yang memang telah tersedia sejak masih era pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi ini bukan data yang dibuat oleh Menteri Rahmat Pambudi. Menteri Rahmat Pambudi itu tinggal membacakan data ya, dan bukan dia yang membuat penilaian gagal atau berhasilnya itu. Ya nggak bisa dong disebut ini merupakan upaya balas dendam atau ada upaya menjatuhkan Pak Jokowi. Nah, sekarang apa sebetulnya inti dari uraian Menteri Bappenas yang baru terhadap keadaan sebelum dia atau sebelum ada pemerintahan Presiden Prabowo? Pasti menteri sebelumnya juga mengetahui data yang sama. Pak Suharto Mono Arfa juga pasti punya data yang sama, karena data itu harus standar supaya bisa diakses secara akademis dan bisa dijadikan alasan atau dasar untuk perencanaan pembangunan. Juga menjadi sumber pertama bagi investor asing untuk melihat potensi Indonesia di banyak sektor itu, soal investasi, soal pendidikan, macam-macam itu. Jadi data itu sebetulnya data yang juga diketahui oleh pejabat Bappenas sebelumnya.
Pak Suharto Mono Arfa tentu paham bahwa yang diucapkan sekarang oleh Pak Rahmat Pambudi juga hal yang harusnya dia ucapkan oleh Pak Soeharto. Tapi ada semacam sebut aja etika atau etiket sebetulnya supaya jangan diucapkan dulu oleh menteri sebelumnya. Jadi menteri yang sebelumnya itu kan dia punya semacam kritisisme, tapi karena secara politik itu akan mengguncang stabilitas pemerintahan Presiden Jokowi kemarin, maka dia tahan untuk mengucapkan itu. Tetapi semua hal yang saya ketahui dari Bappenas itu bisa kita prediksi dari awal tuh, karena saya di ujung kepemimpinan Bappenas Pak Suharto Mono Arfa, saya kasih kuliah umum di situ juga untuk mengulas data-data yang sebetulnya sudah diketahui tetapi harus secara formal dikatakan bahwa ini gagal, ini gagal, ini gagal. Jadi kelihatannya data yang sama sebetulnya yang ada di Bappenas itu sekarang dibuka oleh Pak Menteri yang baru, Pak Rahmat Pambudi. Jadi hal itu biasa aja. Nah, yang luar biasa orang mulai melihat apakah keterbukaan informasi hari ini itu untuk mendelegitimasi seluruh prestasi Presiden Jokowi kemarin. Tentu bukan untuk mendelegitimasi karena Pak Jokowi kan udah bukan presiden, tetapi untuk memulai semacam keinginan baru membasiskan kebijakan itu pada data yang tersedia, membasiskan perencanaan pembangunan pada keadaan real, bukan sekedar keinginan yang digebu-gebukan. Misalnya kita akan pergi pada 10% pertumbuhan, kata Pak Jokowi. Kita akan jadi negara pertama yang pertumbuhan ekonominya itu melampaui tetangga di ASEAN misalnya. Kan itu yang kita sebut sebagai pencitraan. Nah, jadi kita harus lihat bagaimana menteri yang baru memulai tradisi untuk menunjukkan keadaan yang sebetulnya tuh yang disembunyikan di era Presiden Jokowi, bahwa banyak hal yang gagal, bahkan dari 16 parameter itu cuma 5 yang berhasil, 11 parameter itu gagal. Artinya ya Presiden Jokowi gagal membangun ekonomi. Dengan data-data tadi kan sesungguhnya menyadarkan kita bahwa mimpi-mimpi yang sering diumbar atau apa ya, bukan mimpi lah, apa ya, obsesi Jokowi bahwa Indonesia itu tahun 2045 nanti memasuki Indonesia emas, kemudian kita sekarang punya bonus demografi, ya semuanya itu omon-omon lah, ya nggak terbukti lah ya ini. Yang terjadi memang bukan bonus demografi tapi bencana demografi. Dan kemudian Indonesia emas itu adalah Indonesia cemas. Jadi sekarang misalnya baru bisa kita katakan bahwa prediksi Indonesia akan punya bonus demografi itu artinya nggak mungkin tercapai. Kan dulu kita nggak bisa terangkan itu karena Pak Jokowi sekedar kasih sugestif bahwa ini anak-anak muda ini pasti akan mampu untuk menghasilkan produktivitas dan bonus demografi akan diperoleh di Indonesia emas. Nah, kita sekarang tahu bahwa Presiden Jokowi gagal untuk menjamin bahwa lulusan perguruan tinggi itu mampu untuk dijadikan andalan bonus demografi, karena faktanya justru di kelas pendidikan tinggi kita drop, banyak yang tidak mampu dari SMA melanjutkan sekolahnya, mungkin karena keterbatasan ekonomi, bahkan banyak yang drop out dari perguruan tinggi, sehingga data itu berbunyi sebaliknya. Jadi data yang dibuka oleh Pak Rahmat Pambudi itu sebagai Menteri Bappenas menunjukkan bahwa produk perguruan tinggi kita itu gagal. Jadi indikator bahwa kita mampu untuk bersaing di 2045 misalnya dengan lulusan perguruan tinggi di sekitar kita, Vietnam, Thailand, atau Malaysia, Singapura itu tidak mungkin terjadi. Kita pasti kalah bersaing karena ditunjukkan bahwa indikator lulusan perguruan tinggi kita itu buruk tuh. Itu data yang ada di Bappenas. Dan yang kedua misalnya soal ya investasi, produksi, dan ketersediaan lapangan kerja yang digembar-gemborkan akan diseret ke atas melalui Omnibus Law ternyata gagal juga. Jadi konsekuensinya Omnibus Law itu gagal untuk dipakai sebagai peralatan menghasilkan lapangan kerja. Yang terjadi justru dipakai untuk menghalangi hak-hak buruh. Kan itu hal yang harus kita mintakan pertanggungjawaban pada Presiden Jokowi. Sebetulnya kalau kita mau lanjutkan logikanya bahwa Jokowi gagal menjamin kesejahteraan buruh, gagal menjamin lapangan kerja
yang dulu dia ucapkan akan ada 10 juta lapangan kerja yang ternyata tidak berhasil dia wujudkan, atau sebut aja tidak dia pikirkan secara serius, karena fokus dari Pak Jokowi bukan pada pendidikan tapi pada legasi ibu kota, legasi yang sebetulnya absurd karena boros anggaran. Konsekuensi dari banyaknya indikator kegagalan dari program pemerintahan Jokowi, terutama jilid 2, itu berarti pemerintahan Prabowo juga harus mulai memilah-milah lagi mana program yang harus dilanjutkan dan mana yang tidak. Kendati mereka menyatakan bahwa mereka itu adalah kelanjutan dari pemerintahannya Jokowi. Oke, kita balik pada tafsir politik tentang sebut aja keterus terangan dari Menteri Bappenas yang baru untuk memungkinkan kita membaca apakah memang ada semacam upaya untuk membuat kontras dengan pemerintahan sebelumnya. Tentu secara politis Pak sampai hari ini masih mengatakan bahwa kami akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Kami akan melanjutkan, bahkan IKN udah disebutkan akan ada anggaran di situ tuh. Dan kita mulai menduga bahwa satu titik nanti, ya mungkin dalam 100 hari ini akan ada kepastian atau harus ada kepastian proyek-proyek mana yang harus dibatalkan demi penghematan anggaran dan proyek-proyek mana yang mesti didesain ulang itu. Jadi semua hal yang menyangkut ide keberlanjutan yang dikampanyekan oleh Pak Prabowo akhirnya harus berhadapan dengan fakta bahwa ketersediaan anggaran dan kegagalan-kegagalan yang tadi sudah diterangkan oleh Ketua Bappenas itu harus dijadikan dasar pembuatan kebijakan setelah 100 hari. Kan itu dasarnya itu. Jadi orang akan mulai menduga tidak mungkin semua hal yang sudah dirancang atau bahkan sedang dilakukan hari ini yang bawaan dari kebijakan Pak Jokowi pada waktu yang lalu itu akan diteruskan oleh Pak Prabowo. Nah, kemungkinan pembatalan proyek itu udah ada di depan mata. Dan kita tunggu sebetulnya hasil kunjungan dari Presiden Prabowo di luar negeri yang akan dalam 2-3 hari ini saya kira mulai akan ada semacam keterangan apakah kapasitas anggaran kita itu mampu untuk meneruskan proyek-proyek yang ditinggalkan oleh Jokowi, apalagi proyek-proyek yang sebetulnya sudah gagal tuh. Nah, kita publik hanya ingin melihat kejujuran supaya tidak ada semacam penyelundupan basa-basi seolah-olah pemerintahan ini adalah pemerintahan yang lanjutan dari pemerintahan sebelumnya, seolah-olah tidak mungkin untuk mendalilkan keinginan baru karena Pak Jokowi masih punya pengaruh di dalam kabinet. Tidak mungkin sekedar ada basa-basi sehingga Pak Prabowo merasa kurang etis atau seorang menteri merasa tidak akan mengganggu perusahaan Pak Gibran sebagai wakil presiden kalau kritik masih diarahkan pada ayahnya yang adalah mantan presiden. Saya kira soal-soal itu harus kita selesaikan supaya pembangunan ke depan itu basisnya betul-betul kemasukakalan kebijakan, dan kemasukakalan kebijakan itu juga harus comply dengan ketersediaan anggaran. Jadi ini tanda pertama, bagus betul Pak Rahmat Pambudi menerangkan itu secara sangat netral, secara sangat metodologis supaya kita tahu bahwa politik itu bukan urusan membalas dendam melalui kritik atau melalui pemaparan data, tetapi justru dengan pemaparan data yang fair kita bisa tahu apa sebetulnya problem yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Bahwa Jokowi gagal di semua hal, di banyak hal, itu fakta pertama yang mesti kita terima dengan lega dan dengan legowo. Maka mulailah untuk kembali pada politik yang basisnya adalah argumentasi akademis. Saya kira itu implikasi dari keterangan Menteri Bappenas yang betul-betul tajam dan ya terbuka aja supaya tidak ada dusta di antara kita. Terutama kita tahu bahwa dusta-dusta yang dibuat oleh Presiden Jokowi sampai sekarang masih berbekas di dalam ingatan publik. Salam 0%. Yo, salam Makassar. Akal sehat.